Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa bersama-sama kembali untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca lebih lanjut firman Tuhan hari ini dan merenungkannya, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini kami boleh bertemu kembali melalui bacaan firman Tuhan hari ini. Dan kami rindu Tuhan, setiap hari Engkau terus nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu kepada kami. Taruh hikmat-Mu atas kami Tuhan. Firman Tuhan apapun yang kami baca hari ini menjadi kekuatan baru atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk menerima semua berkat-berkat yang datangnya dari Engkau melalui kebenaran firman-Mu hari ini. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita akan buka Alkitab kita, Matius pasal yang ke-27 ayat 27 sampai dengan ke-31. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka mengenyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan memberikan tema renungan kita hari ini, yaitu kasih Tuhan yang tidak tertandingi. Dalam perikop ini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus itu diolok-olok. Para serdadu ini berkumpul mengelilingi Tuhan Yesus, dan ayat yang ke-28 di situ dikatakan mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakannya jubah ungu kepadanya. 29, mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya, mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang dikenakan oleh para serdadu-serdadu kepada Tuhan Yesus pada saat itu adalah jubah ungu. Apa sih sebenarnya jubah ungu? Jubah ungu ini melambangkan satu kebesaran atau pakaian kebesaran untuk para raja. Tongkat dari bulu itu adalah tanda kekuasaan, sedangkan mahkota duri ini sebagai tanda kemuliaan dan penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Sebenarnya apa yang dipakaikan mereka kepada Tuhan Yesus tujuannya hanya satu, yaitu untuk mengolok-olok, untuk melecehkan, bahkan merendahkan Tuhan Yesus. Orang-orang ini benar-benar sangat membenci Tuhan Yesus, dan kebencian itu mereka realisasikan dengan memukul Tuhan Yesus. Jadi tidak hanya cukup diolok-olok, dibuli, dihina, dicaci maki, tetapi lebih dari itu kekerasan fisik mulai diberlakukan kepada Tuhan Yesus. Mereka memukul Tuhan Yesus. Ini sungguh suatu perbuatan yang sangat keji, sangat kejam sekali. Saya membayangkan ketika saya membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, betapa yang dialami Tuhan Yesus ini benar-benar sudah tidak manusiawi. Ini sangat mengerikan dan begitu sadis itu. Nah, pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus mau menerima semuanya ini? Jawabannya hanya satu, karena pelanggaran dan ketidaktaatan manusia itu. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia itu sudah kena kutuk dari Tuhan.
Sehingga kutukan ini menyebabkan penderitaan demi penderitaan terjadi atas hidup Adam dan Hawa pada saat itu. Semuanya terjadi karena ketidaktaatan dari Adam dan Hawa. Mereka melanggar apa yang dilarang oleh Tuhan. Itulah sebabnya orang yang tidak taat kepada Tuhan akhirnya akan menuai atau menerima celaka. Karena semua kejadian masa lalu ini yang berawal dari Adam dan Hawa, manusia harus hidup di dalam kutuk dan dosa. Dan itulah kenapa Tuhan Yesus sampai rela untuk datang ke dunia sebagai manusia dan menderita sengsara, dihina, dicaci, semua yang buruk dilimpahkan kepada Tuhan Yesus, supaya kita ini dibebaskan dari setiap kutuk itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat betapa kasih Tuhan ini sangat besar. Kasih Tuhan Yesus ini tidak bisa tertandingi oleh kasih apapun juga. Kasih orang tua kepada anak terbatas, kasih anak kepada orang tua pun juga terbatas, kasih saudara kepada kita juga terbatas, kasih sahabat kepada kita pun juga sangat terbatas. Tetapi kasih Tuhan itu luar biasa, tidak terbatas dan tidak bisa tertandingi oleh apapun juga. Harusnya kita harus bersyukur apa yang Tuhan kerjakan. Kita mengalami kasih yang begitu luar biasa dari Tuhan. Kenapa harusnya kita ini loh yang dihukum, tetapi Tuhan rela untuk menanggungnya. Dan tidak hanya sampai di situ saja, Tuhan memberikan kabar baik kepada kita. Dia berkata bahwa semua yang berbeban berat, yang letih, yang lesu, entah itu karena kesalahan, entah karena pergumulan hidup, atau karena dosa-dosa warisan yang kita tanggung, mari datang pada Tuhan. Itu yang Tuhan katakan. Mari semua yang letih, lesu, dan berbeban berat datang kepadaku. Supaya kenapa? Supaya Tuhan memberikan kita kelegaan dan keringanan di dalam hidup kita. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sekuat apapun manusia, sehebat apapun manusia, tanpa Tuhan kita benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa. Kita benar-benar tidak memiliki arti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengingat betapa besarnya kasih Tuhan untuk kita, sebisa mungkin mari kita penuhi hidup kita ini untuk selalu bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Karena apa yang kita alami, penderitaan apa yang kita alami, pergumulan hidup apa saja yang kita alami tidak sebanding dengan segala penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Baik ketika saat-saat dia ditangkap, diadili, bahkan persiapan untuk disalib pun, sebelum dipaku di atas kayu salib pun, persiapannya sangat mengerikan, dia harus menderita. Maka dari itu, tidak seharusnya di dalam diri kita yang ada hanya keluhan, tetapi lebih dari itu, Tuhan inginkan hidup kita ini loh penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan segala ucapan syukur. Semua ucapan syukur akan keluar dari lidah bibir mulut kita ketika kita mengingat semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Bagaimana kita bisa merasakan dan mengingat kebaikan Tuhan kalau membaca Alkitab saja kita tidak pernah? Mari hari ini saya mengajak kita semua kembali kepada jalan yang Tuhan sudah tentukan atas hidup kita. Kita ini loh sudah menjadi orang-orang merdeka. Kita ini sudah menjadi orang-orang yang ditebus oleh Tuhan dari setiap kutuk dosa. Sebagai ucapan syukur kita, beri waktu kita untuk Tuhan, baik melalui saat teduh pribadi maupun melalui doa-doa kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh bersyukur karena Tuhan turut bekerja dalam hidup kita untuk mendatangkan segala kebaikan, sehingga setiap kutuk dosa yang harusnya kita tanggung, kita tidak lagi menanggung kutuk itu. Dan apa yang kita kerjakan, semua Tuhan buat berhasil. Itu semua karena kasih Tuhan yang tidak tertandingi oleh apapun, karena kasih Tuhan yang tidak pernah bisa dibatasi oleh apapun juga. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pantaskah kita untuk selalu mengeluh di hadapan Tuhan? Tidak, karena Tuhan telah menolong hidup kita.
Kalau saat ini kita sedang bergumul untuk pekerjaan kita, jangan pernah putus asa. Tuhan yang maha besar itu, nyawanya saja Dia berikan untuk kita, untuk menebus setiap dosa dan kesalahan kita. Apalagi hanya karena pekerjaan. Saya percaya ketika kita benar-benar datang di hadapan Tuhan dan berserah penuh di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan buka jalan. Sudah saya katakan tadi bahwa tidak hanya memberikan kasih yang tanpa batas, tetapi Tuhan juga membuka hidupnya, membuka hatinya untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, bersyukurlah kita hari ini. Kalau hari ini kita masih ada, kalau hari ini kita masih bisa menikmati hidup, menikmati semua berkat dan anugerah Tuhan, itu semua karena kasih dan pengorbanan Tuhan. Bersyukur kita kalau saat ini Tuhan sendiri yang berkata bahwa setiap kutuk telah Tuhan tebus dari hidup kita melalui kematiannya di kayu salib. Jadi kalau ada di antara kita hari ini terintimidasi oleh karena dosa masa lalu, berhenti, katakan di dalam diri kita, aku sudah bebas, aku sudah menang. Karena darah Tuhan Yesus yang tercurah di atas kayu salib itu telah mengalir di dalam tubuhku, membebaskan setiap kutuk, membebaskan setiap dosa-dosa warisan. Aku tidak lagi orang yang hidup di dalam dosa, tetapi aku adalah orang yang hidup di dalam kemerdekaan karena Tuhan. Kalau saat ini kita sedang terbelenggu karena sakit penyakit, jangan mengeluh dulu, jangan berputus asa dulu. Darah Tuhan Yesus yang tercurah di atas kayu salib itu tidak hanya memutuskan mata rantai dari dosa-dosa kita, tetapi darah Tuhan Yesus yang mengalir di atas kayu salib itu menghancurkan setiap sakit penyakit kita hari ini. Mari kita terima semua anugerah yang Tuhan berikan hari ini buat kita. Puji nama Tuhan, bersyukurlah hidup kita. Karena kita mengenal begitu luar biasanya Tuhan. Karena kita merasa begitu baiknya Tuhan di dalam hidup kita. Tugas kita hari ini adalah berdoa buat orang-orang di sekeliling kita. Berdoa buat keluarga kita, berdoa buat suami, buat istri, buat anak yang lari dari Tuhan atau bahkan sudah lari dari Tuhan. Percayakan hidup mereka kepada Tuhan. Bagian kita hanya berdoa, selanjutnya Tuhan sendiri yang akan melakukan bagian untuk membawa mereka masuk, untuk membawa mereka kembali datang kepada Tuhan. Maka dari itu, jadilah berkat dimanapun kita berada dalam banyak hal. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap bersyukur karena kasih Tuhan yang tanpa batas itu telah membebaskan kita dari setiap kutuk dosa, setiap kutuk sakit penyakit, setiap kutuk kebangkrutan, setiap kutuk ketidakberuntungan dalam hidup kita. Semuanya diubahkan menjadi kebaikan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini oleh karena kasih-Mu. Benar Tuhan, kasih-Mu yang tanpa batas itu telah membebaskan kami dari setiap kutuk dosa, membebaskan kami dari setiap kutuk sakit penyakit, membebaskan kami dari setiap kutuk kebangkrutan, membebaskan kami dari setiap kutuk sakit hati, membebaskan kami dari banyak kutuk yang harusnya kami tanggung, tetapi oleh karena kasih-Mu Tuhan, Engkau rela untuk menanggungnya. Sungguh Tuhan, kami bersyukur punya Bapa, punya Tuhan, punya Allah seperti Engkau yang begitu luar biasa atas hidup kami. Beruntungnya hidup kami Tuhan, ketika kami benar-benar mengenal Engkau. Hidup kami akan menjadi hidup yang penuh kemenangan oleh karena kasih-Mu. Tuhan, jika Engkau dapati saat ini kami sedang hidup di dalam intimidasi kutuk dosa, hari ini darah Yesus membebaskan kami dari segala ikatan intimidasi kutuk dosa. Dalam nama Tuhan Yesus kami terbebas dari setiap dosa apapun, dosa warisan, dosa yang kami perbuat ataupun apapun Tuhan yang membuat hidup kami terpuruk. Engkau telah bebaskan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala puji, syukur, hormat, dan kuasa hanya bagi-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Sampai bertemu besok untuk kita boleh bersama-sama merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.